Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan yang katanya bikin teman Kristen beringsatan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya kedatangan tamu Superman. Salah. Superman bukan. Spiderman ya. Oh, salah juga. Ini pesulap merah ya. Ya, Masya betul. Allah. Terima kasih Masya banyak. Allah, alhamdulillah. Udah datang ke studionya Garda Mualaf Indonesia. Ya. Nggak nyangka juga ya. Ini kayaknya mau bikin pertunjukan sulap ya? Aduh. Bisa. Atau mau pembuktian? Enggak. Bisa juga sih. Waduh, keren. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Jadi pesulap merah datang sini ceritanya malah mau nginterogasi saya katanya. Iya benar. Mau nanya-nanya, mau nanya banyak hal nih. Mau nanya-nanya. Waduh. Iya, betul. Jadi kita ini aja ya, langsung aja ya. Tuh lihat tuh, merah, rambutnya merah, kaos kaki merah. Ini dalamannya merah nggak? Tergantung. Ini Jam tangan merah, jam tangan merah tuh. handphone merah. Handphone merah. Handphonenya lipat 2 ya ini ya. Iya. Udah jangan malah dibilang sombong. Enggak mau kasih tahu. Ini juga lipat 2 nih. Oh, iya. Nih simsalabim. Wih, Bisa buat kipasan katanya. sakti ini, the real anak motor banget udah. Anak motor. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu ya sepak terjang pesulap merah ini. Paling tidak kita bisa mendapat edukasi. Iya. Edukasi banyak nih. Makan Insya Allah. beling, makan beling, paku, kebal, makan paku, makan cabe, makan kebab juga. makan kebab biasa itu Kalau mau mah. makan kebab, Makan temen yang enggak, yang gue Siap. ngajarin. gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dan Alhamdulillah. bahagia. Mudah-mudahan semua lancar ya. Iya dong pasti. Jadi mau nanya apa nih? Mau nanya beberapa pertanyaan tentang ini sih agama yang dulu Kodon ditanya anut gitu. Oh gitu. Kan Iya. udah tahu Kristen. Iya benar. Makanya kan banyak kemarin tuh yang pas semenjak collab sama Kodondi, ini banyak banget yang protes. Kok pesulap merah collabnya sama Kodondi gitu? Lah emang kenapa? Maksud gue nggak boleh. Terus nama? Lah iya emang kenapa gitu? Orang Kodondi juga diundang ke channel ini. Maksud gue nggak boleh ngundang Kodondi ya? Oh iya. Iya kan? Bahkan ada channel Kristen juga ngundang gua. Oh ada ya? Ada. Nah, itu itu- Samuel Chris ngundang gua. Oh iya benar. Kok nggak diprotes itu ya? Terus itu Denny Sumargo juga ngundang gua. Nah itu benar. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu kan kita agama boleh beda tapi kan tetap berteman. iya betul. Dan Iya. Kodondi juga menurut saya nih terbuka untuk dikritik gitu. Iya. Kalaupun ada kesalahan kan, Iya. silahkan sebutkan salahnya di mana Iya. gitu ya, secara langsung. Malah sering banget pendeta-pendeta tuh datang ke sini juga ya, untuk nanya-nanya. Kalau nonton kemarin beberapa pendeta datang sini, ada yang datang pendeta katanya udah sekolah teologi 13 tahun, tapi ditanya kitabnya juga nggak tahu. Iya. Ada lagi yang datang ke sini taunya cuma 1 kitab, Iya. dikasih kitab yang lain, buang katanya. Nanti ada lagi yang datang ke sini dikasih kitab mau dibacain kitab Kristen juga, dia bilang sudahlah katanya. Masuk surga dulu katanya baru belajar katanya. Waduh. Iya ada aja Gitu. jawabannya. Nah ini sih kok yang kan banyak banget umat-umat non-muslim yang nyerang Islam dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah di waktu muda. Aisyah, waduh, Nah. udah basi itu mah. Udah basi sebenarnya. Basi. Apa coba jawaban Kodondi apa nih? Saya kalau di debat kayak gitu juga nggak bisa jawab karena bukan keahlian saya kan. Oke. Makanya. Sekarang gini, informasi bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan berumah tangga ketika 9 tahun, itu kan adanya di hadis di Imam Bukhari Ya. dan Muslim, ya kan? 2 hadis itu kan dianggap yang paling sahih. Ya. Jadi saya menjawabnya nanti dari 2 pendekatan. Pendekatan pertama, kita anggap bahwa hadis itu sahih. Oke? Iya. Nanti ada pendekatan kedua, nanti kita bisa kritik perawinya. Nah, perawinya ini yang membawakan hadis ini siapa dan sudah berada di mana, apakah dia pikun atau enggak. Nah, itu pendekatan kedua. Oke. Ya, tapi itu ilmiah banget lah. Kita pakai yang pendekatan pertama aja dulu. Anggap aja tuh sahih. Masalah itu apa namanya? Perawinya bagaimana itu nanti dulu. Yang saya ingin pakai dalam pendekatan pertama ini, apakah yang bertanya itu double standar atau enggak gitu. Paham nggak maksudnya? Maksudnya gini, di kitab mereka ada nggak hal-hal yang seperti itu gitu? Oh nggak tahu ada nggak? Ada banyak, banyak. Banyak. Oke, sekarang mereka mengkritik Nabi kita menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun. Iya. Oke, mau lihat langsung nih kitab mereka Boleh. nih. Beneran ada nih.
Dibuktiin langsung luar biasa nih. Nah yang kayak gini nih nggak pakai ngomong ya. Nggak usah pakai banyak cerita. Wah ini penasaran kita langsung nih. Apakah terbukti omongannya atau jangan-jangan fitnah-fitnah doang kan? Nah ini. Gua nggak mau ngomong asumsi. Iya. Gua ngomong harus berdasarkan buku. Coba. Ini ada kitabnya orang Yahudi. Namanya The Chumash. Oke. Ya, Chumash ini isinya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-bilangan. Iya. Di dalam kitab ini ada cerita Nabi Ishak, ya, anaknya Nabi Yakub, menikahi istrinya bernama Ribka ketika berusia berapa? Berapa? 3 tahun. Oh bukan 30 ini. 3 tahun. Oh 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun serius. Tapi bukan menjadi ayat ya, tapi itu tafsir. Oh. Nah, jadi di kitab ini ada ayatnya, ada tafsirnya. Oke. Karena- Ayat berapa? Kenapa dia bisa menafsirkan begitu? Karena bisa dihitung berdasarkan kronologi. Nah, Oke. sekarang ini ayatnya. Ini ayat yang di atas ini cerita tentang Ishak menikahi istrinya Ribka. Ada tafsirnya begini. Bisa tolong dibaca nggak nih yang di garis merah? Mana? Aduh bahasa Inggris. Oh, bahasa Males banget. Inggris. Oh, yang bacain. Nanti kita tunjukin ke kamera. Iya iya. And her nurse, dan perawat dia. According to the most common rabbinic chronology, berdasarkan dari kebanyakan kronologi rabbinik, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time. Perawat itu bersama-sama dengan Ribka karena Ribka berusia baru 3 tahun pada saat itu. So that she would have needed someone to care for her. Makanya dia membutuhkan orang untuk merawatnya. Jadi yang namanya Rebecca atau Ribka dinikahi oleh Ishak itu ketika Ribka berusia 3 tahun. Masih bocil banget itu ya, padahal ya. Nah, tapi kalau masalah bocil kita gini, ketika disebutkan berumah tangga dengan anak perempuan umur 9 tahun, kita juga harus melihatnya begini. Orang Arab itu rasnya ras apa? Apa tuh? Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama juga dengan orang-orang bule. Oke. Ya. Oh yang gede-gede berarti. Gede-gede, Dan berarti, iya. tinggi. Ya. Terus kalau menurut ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, orang yang ras Kaukasoid, perempuan hidup di tempat yang panas dan makanannya banyakkan daging, itu lebih cepat dewasa daripada orang ras lain. Nah, kita ras apa? Kita ras Mongoloid. Iya. Nah, jadi kalau kita ngeliat orang Indonesia perempuan, anak umur 6 tahun atau 9 tahun kelihatannya masih anak kecil. Iya, iya. Tapi kalau di Arab Saudi, anak 9 tahun perempuan hidup di tempat panas, banyak makan daging, dia lebih cepat dewasa. Oh, oke. Jadi badannya juga lebih besar, Iya, iya. dia lebih cepat dewasa daripada orang ras lain. Oh, I Ya, see. Berarti. jadi pada zaman itu menikahi seorang anak perempuan berusia 9, 10, 11 tahun itu hal yang normal. Iya sih, yang saya pernah lihat juga itu raja-raja terdahulu juga nikahnya umur 7 tahun, 6 tahun. Betul. Nikahinnya anak wanita yang segitu umur. Betul. Abad berapa? Abad berapa coba? Nah, itu abad keberapa? Abad-abad pertengahan aja, raja-raja di Inggris aja menikahi istrinya ketika istrinya ada berusia 6 tahun, 7 Nah, iya tahun, benar 8 itu yang tahun. pernah saya baca Di juga. Meksiko juga begitu, di tempat lain juga begitu. Nah, Iya, tapi iya. kita bicara tradisi bangsa Arab. Sekarang, kenapa saya bisa bilang itu normal? Karena ada nggak hadis yang menceritakan musuh Nabi? Nabi punya musuh kan? Betul. Iya, iya. Ada nggak musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Pernah baca nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Baru kali ini doang di Twitter biasanya ada tuh yang mempermasalahkan yang itu protes, kan. Yang protes kan orang zaman sekarang. Iya, iya. Tapi pada zaman itu ada yang protes nggak? Enggak tahu juga. Misalnya pada zaman Oh, iya. itu nulis status, wah ini pernikahan nggak wajar gitu misalnya. Ada nggak begitu? Oh iya ya nggak ada karena dianggapnya wajar ya. Dianggapnya wajar. Oh I see. Gitu maksudnya. Jadi saya selalu balik tanya, ada nggak musuh Nabi, sebutkan namanya, yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Kalau ada, baru kamu bener. Iya iya. Ya kan? Oke. Berikutnya, mereka menuduh bahwa Nabi pedofil. Iya benar. Betul kan? Iya betul. Yang disebut pedofil itu apa? Pedofil itu sebenarnya penyakit kejiwaan. Ya. Yang menyebutkan pertama kali istilah pedofil itu baru tahun 18 berapa ya? 1836 kalau nggak salah. Ada datanya juga nih. Ada dong, sebentar. Gila emang rajin banget baca nih luar biasa nih. Ya. Sebentar. Di mana ya bukunya ya? Ada. Nah, ini. Ada. Oh, oke. Ini buku tulisan dari Ustazah Irena Handono, Umi Irena Handono. Lu sekali-sekali harus ke sono. Iya. Pembuktian. Pembuktian ya. Nih ya. Heeh. Nah. Pertama kali kata pedofil itu dimulai diperkenalkan sejak tahun 1886. Baru abad 19.
Iya. kan oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Oh, 18 Jadi sama- yang namanya oke. pedofil itu adalah sebuah penyakit kejiwaan Iya. yang dia suka dengan anak kecil, ya. Yang disebut anak itu kan sampai usia 15-16 tahun. Iya, betul. Orang yang punya sakit kejiwaan itu, apakah dia mau menikahi korbannya? Enggak. Tidak kan? Enggak. Terus korbannya itu kira-kira bahagia atau sedih? Sedih. Pasti sedih. Pasti Nah, sekarang sedih, kita karena lihat. dipaksa. Sekarang kita lihat cerita pernikahan Nabi dengan Aisyah, itu pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang sedih? Bahagia. Enggak ada yang sedih. Nggak ada sedih, kan? Mertuanya juga membolehkan. Iya, apalah oke lah Aisyah sekali-sekali cemburu. Iya, Biasa. Itu biasa kalau itu. watak wanita. Manusiawi. Tapi ini pernikahan bahagia atau pernikahan sedih? Bahagia. Bahagia. Jadi Aisyah kalau begitu bisa nggak disebut korban? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, orang dia bahagia kok nikah dengan Nabi. Malah Aisyah malah mengingat banyak hal tentang hadis-hadis Rasul kan. Betul. Jadi ya kita nggak tahu ya ada hikmah di balik pernikahan itu. Iya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah malah menjadi perawi terbanyak hadis nomor 2. Nah, itu. Ya. Ha. Dari hadis-hadis yang dibawakan atau dirawikan oleh Aisyah itu kan banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga beliau dengan Nabi. Iya, betul. Itu kan juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Buat kita, buat bagaimana rumah kita tangga. melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan. Iya. Suami istri hubungannya bagaimana, terus kemudian tata cara gitulah. Iya. Tata cara istilahnya ya namanya suami istri kan pasti ya ada yang namanya Ada berantemnya, Nah, cemburunya, Ya. masalah ekonomi dan semacamnya. Itu sekarang ada semua ya. di kitabnya mereka, di kitabnya Yahudi yang dipakai sama Kristen. Oh, ada dipakai ini sama Kristen. Iya, ini jadi perjanjian lamanya Kristen. Ini beda sama Bible gak? Sama. Cuman kalau yang ini kan kitab orang Yahudi dijadikan sebagian kitabnya Kristen gitulah. Separuhnya lah gitu, separuhnya. Iya. Ini satu Ishak nih, Iya. nikahi Ribka usia 3 tahun. 3 tahun. Ada lagi nanti cerita di kitab yang sama yang lain. Nah, ini kan cuma 5 kitab Musa yang di Samuel, kitab 1 Samuel, yang disebut dengan Raja Daud. Raja Daud. Kita mengenal dengan sebutan Nabi Daud alaihissalam. Oh, oke. Raja Daud yang di kitabnya Kristen dan Yahudi itu berzina, menzinahi istri orang, Binor. Oh, gitu ditulis. Astagfirullahaladzim. Kacau ya. Nih, gua keluarin aja dah. Tapi itu udah terbukti. Mereka dasar kisahnya dari mana ya, Kak, ya? Kalau kayak gitu? Ya, itu kan hanya riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat lah. Oh. Hikayat-hikayat. Di sini ada cerita Daud berzina dengan Binor. Loh, ini Alkitab nih ya? Ya, ini yang udah bahasa Indonesia nih. Ceritanya yang di sini itu namanya Batseba. Batseba tuh istri dari panglima tentaranya Daud sendiri. Oke, udah berzina, baru Daud mengatur supaya suami daripada perempuan yang di sini itu ditaruh di pertempuran di lokasi paling depan. Waduh, biar apa? meninggal ya? Biar cepat mati ya. Iya. Bener, ditaruh paling depan biar cepat mati dan dia mati beneran cepat. Oke. Setelah mati baru yang istrinya dinikahi sama Daud, tapi sudah berzina. Oke. Ya, dan hamil loh. Ah, hamil. Oh, Hamil. Jadi nikah pada saat hamil. Ceritanya itu dinikahi. Ya enggak, maksudnya artinya hasil zina itu menghasilkan seorang anak. Iya. Ya, dan dibunuh sama Tuhan. Di Oke. sini ceritanya. Oh iya. Jadi yang berzina orang tuanya, yang dibunuh anaknya. Waduh, parah ya. Ya, sekarang yang kita permasalahkan adalah berapa umur Batseba itu pada saat berzina sama Daud. Nah, itu. Nah, itu kan dari umur kakeknya, Batseba ini punya kakek namanya Ahitofel. Itu adalah penasehat yang paling dekat ke Daud, Raja Daud itu. Ahitofel itu pada usia 31 sampai 33 tahun sudah punya cucu. Ya si Batseba itu cucunya. Iya. Kalau umur 33 sudah punya cucu, berarti dia nikahnya umur berapa? Iya, muda banget berarti ya. 10-11 tahun kan? Udah nenek berarti 33 tahun aja udah jadi nenek ini dia. ini kan ngomongin zaman dulu. Iya. Zaman dulu berapa sih tingkat usia rata-rata manusia? Kan pendek banget gitu Pendek, ya. 60. Jadi Batseba yang berzina sama Daud ini usianya kalau dihitung itu ketika berzina dengan Daud cuman baru usia 7 sampai 9 tahun. Oh, emang. Gue punya hitungannya. Oh, Bisa dihitung mundur gitu. Iya. Berarti emang umur-umur segitu tuh hal yang wajar ya. Wajar. Pada saat itu ya. Satu Oke, lagi ya. Apa tuh? Satu lagi. Ini Wah, juga- gile, banyak banget nih datanya nih. Jadi selama ini Islam yang disudutkan perihal itu ternyata di kitab-kitab orang Muslim juga itu banyak ya. Orang-orang yang menuduh itu tidak tahu kitabnya sendiri. Oke, karena Ini- nggak ada yang ngafal deh kak. Iya. Ya, Kak, ya. Ini ada sebuah ini bukan Thomas, yang ini satu lagi.
Ini ada sebuah yang disebut dengan gospel, ya, tapi tidak masuk ke dalam Bibelnya orang Kristen. Mana ya? Bentar. Coba lagi di searching. Maklum ini bukan di Google masalahnya nih guys, buku nih. Ini bukan Google ini. Iya. Kalau Google mah gampang, tinggal searching di ChatGPT. Ini ada sebuah, ya, kalau kita kenal dengan sebuah surat lah ya. Ini nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk. Tapi bagian. Nggak bagian, ini sebenarnya di luar kitab ini. Oke. Tapi ini menceritakan tentang Yesus dan orang tuanya. Oke. Dan ini tidak dipilih sama Bapak Gereja untuk masuk dalam kitab suci mereka. Kok emang bisa dipilih-pilih begitu? Iya, memang caranya begitu. Makanya beda seperti Quran. Kalau Quran kan dibentuk sebuah komite. Komitenya dipimpin oleh Said bin Sabit, menerima orang-orang yang pernah mencatat ayat-ayat yang dilafazkan oleh Nabi, lapor, ngebaca, kalau benar baru diterima. Kalau ini enggak. Ini dari sekian banyak surat dipilih-pilih sama Bapak Gereja. Yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini masuk gitulah. Jadi setiap gereja beda-beda kitabnya. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya. Wah. Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodok 78 surat, Ethiopia 81 surat. Waduh. Kalau Quran di semua tempat, di semua negara 114 surat. Iya, satu itu doang, iya benar. Sekarang di surat ini yang nggak masuk dalam kitab orang Kristen, ada tulisan begini. And when she was 12 years old. Siapa sih Maria? Maria adalah ibunya Yesus. Ya, ceritanya Maria. Iya. Maria di Bait Suci. Dia berusia 12 tahun. Ya, dan dibuatlah semacam keputusan dari rabi-rabi yang mengatakan bahwa lihatlah Maria telah mencapai umur 12 tahun. Dan umur ini dia dinikahkan dengan Yusuf, suaminya. Dan umur ini Maria sudah hamil. Lah, bukannya Bunda Maria nggak punya suami ya? Kalau di Islam. Iya. Oh, di sini. Ini di Kristen. Di Kristen tuh. Di Kristen ada tradisi, ada suaminya namanya Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun ketika dinikahkan dengan Maria. Iya. Jadi kalau yang yang menuduh Nabi usia 53 tahun menikahi anak perempuan usia 6 tahun berumah tangga 9 tahun disebut pedofil, gua mau nanya, Yusuf pedofil atau bukan? Kalau begini. Kalau menurut ini ya. Menurut standar mereka loh. Iya, standar mereka loh. Iya. Gitu. Ini memang bukan kitab mereka. Ini nggak masuk dalam Bible, tapi ini tradisi mereka loh. Oke. Di sini nggak disebutin Maria umur berapa. Nah, itu. Yang nyebutin di sini. Mungkin karena nggak pada punya ini ya. Nah, nggak punya jadi versi lengkapnya ya. Jadi tadi saya ulang nih ya. Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun. Iya. Daud berzina dengan Binor, istri orang, Betseba, usia 7 sampai 9 tahun. Yusuf menikahi Maria usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Apakah ketiga-tiganya kita bisa sebut pedofil kalau ngikutin standarnya orang yang menuduh? Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tuduhan pedofil, itu sebenarnya ada tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasarnya tuh hanya karena ada karena sentimen negatif lah. Iya. Mereka mencari-cari. Hanya yang dilihat kejadian Rasul doang itu ya. Sedangkan kejadian lain nggak diikutin tuh, nggak dijadikan penilaian juga. Iya, betul. Wah, curang. Nah, berikutnya nih nih, ada pertanyaan menarik. Ini keresahan hati saya sumpah. Saya kan bergaul sama semua ya, banyak nih, ya kan? Sama semua artis-artis. Saya sampai penasaran nih, banyak artis-artis wanita yang sekarang sering ngumpul di clubbing, mabok-mabokan, terus malah ngobat juga. Nah, sebenarnya pas ngobrol-ngobrol banyak, mereka sempet mau coba untuk belajar Islam melalui ustadz-ustadz yang dikenal di Indonesia. Saya nggak bisa nyebutin ya. Nah, tapi wanita-wanita cantik ini kan cantik-cantik nih mereka. Ketika mau belajar Islam ke ustadz-ustadz ini, tapi mereka malah digodain, malah diajak ke apartemen, terus juga malah ya di inilah malah di kayak mau menuju ke ranah seks gitu. Nah, mereka kan jadi kecewa nih kok. Wanita kan nggak suka banget tuh kalau digiringnya ke arah sana tuh tiba-tiba. Makanya mereka menilai, Muslim ini kok jadi kayak gini ya? Yang terkenal baik aja, ini ustadz terkenal ini mereka kayak gini. Akhirnya dari situlah mereka mikir, wah agama mah palsu, munafik gitu. Nah, sedangkan kok Dondi
malah nyebur ke Islam. Itu tertarik, sempat ada pikiran gitu juga kah pas baru kenal Islam, kenal muslim yang menjadikan cuma kedok doang. Tapi nyatanya kalau urusan wanita lemah banget iman. Iya. Nah itu gimana gue? Nah, gue juga gitu dulu. Gue juga dulu 5 tahun. Ada minat ke Islam, tapi gue ketahan 5 tahun karena gue mengamati orang Islamnya. Mengamati Muslim di Indonesia mengamati Muslimnya itu bukan cara yang benar untuk belajar Islam. Nah, itu berarti memang cara untuk mengenal Islam jangan percaya dari kedok yang terlihat di TV, yang terlihat di YouTube. Iya. Gimana gue? Gue berani ngomong gini, Islam itu perfect. Iya. Muslim tidak perfect. Iya, apalagi cowok ya. Cowok itu emang ngomong cowok cewek lah. Ada juga perempuan yang pakai hijab, berbuat maksiat dan sama. Itu orangnya. Itu pelakunya. Bukan. Apakah Islamnya ngajarin begitu? Ya enggak. Iya. Dan Islamnya juga mengharamkan yang kayak gitu. Mengharamkan. Ngobrol berdua di tempat yang sepi nggak boleh itu. Ngobrol aja nggak boleh. Nah, jadi yang harus kita cari itu ajarannya, bukan ngelihat dari orangnya. Ini ada ajaran, ada pelaku. Yang ini disebut Islam, yang ini disebut Muslim. Nah, kita harus tahu bedanya Islam dan Muslim. Islam ajarannya berserah diri kepada penciptanya. Muslim seharusnya adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri. Tapi kalau orang ini masih bermaksiat, orang-orang seperti ini tidak bisa dijadikan jalan untuk berislam. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita mau tahu ajaran Islam bagaimana, kan harus belajar dari ajarannya. Nah, dengan cara apa kok dulu? Ya, kalau Quran. Berarti memang baca-baca. Ya memang harus baca Quran ya. Kalau kita nggak tahu artinya, baru kita baca tafsirnya. Kalau tafsirnya nggak menjawab, kita cari di Ijma Ulama. Ijma Ulama kan juga pasti hadis-hadis sahih. Dari Quran, tafsir, terus kemudian hadis sahih. Hadis sahih baru Ijma Ulama. Ijma Ulama baru qiyas. Ada urutannya, tapi memang kan orang yang baru belajar Islam kan pasti nggak tahu urutannya. Iya, pengennya nanya aja ke orang yang dia tahu, tapi nyatanya emang orang ini malah ngajak maksiat. Iya, mungkin ngelihat dia cantik dan badannya bagus. Jadi muncul nih hati prianya nih. Iya. Nyari-nyari kayak gitu. Nah, itu jadi kalau saran untuk wanita-wanita yang dia punya looks cantik, badannya bagus. Ini kan bahaya memang nih kalau nanya ke ustadz atau orang yang bahkan kelihatannya di media-media tuh hijrah. Tapi ketika mereka coba belajar ke situ malah digiring ke arah yang menurut mereka jahat, kan mereka yang kecewa. Sarannya apa? Jadi itu, maka dari itu di Islam itu kan mengajarkan wanita untuk menutup aurat. Ya kan? Yang boleh diperlihatkan kan hanya wajah dan tangan. Nah, ketika ada wanita bajunya seksi, cantik, auratnya kelihatan, ketemu ustaz, itu kan bisa nggak tergoda. Itu dia PR-nya kan itu ya. Ya, jadi saran saya kalau mau belajar Islam, ya paling tidak kita belajar sendiri dulu. Mandiri. Itu dari kita baca, bisa baca di internet. Tapi internet juga harus hati-hati. Dari sumbernya ya, sumber Islamnya. Jangan cari sumber-sumber yang membenci Islam. Mau nggak mau mandiri ya. Artinya kita kan bisa Google pertanyaan-pertanyaan yang standar lah. Itu nanti pasti keluar banyak sumber-sumber Islam, misalnya NU, Muhammadiyah, atau website-website yang Islam yang resmi. Itu pasti semua ada jawabannya. Iya sih memang. Orang baca dulu, nanti kalau sudah baca, kalau dia sudah tertarik, dia mau istilahnya mau memperdalam, baru dia cari orang yang kira-kira nggak usah yang tinggi-tinggi dulu lah. Ke masjid aja dulu mendingan gitu. Ikut ceramah kayak kajian subuh. Dengar kajian gitu. Iya. Ya tapi ikutin dengan pakaian yang sepantasnya. Tertutup untuk tahu diri kalau dia cantik gitu lah ya. Gitu biar nggak terlalu karena perlu diketahui guys, otak pria dan otak wanita itu berbeda. Nah, saya mempelajari kan kebetulan itu keahlian saya tuh belajar tentang pikiran, otak. Nah, di otak pria itu, otak bagian seksnya itu ada 2 bagian otak yang berpikiran tentang seks itu sendiri besar. Wanita yang berpikiran tentang seksnya kecil. Makanya wanita itu justru yang dinilai adalah rasa nyaman dan rasa aman. Betul. Maka dari perasaan. Nah, gimana cara membuat wanita bisa merasa nyaman dan yaitu didengarkan. Wanita cuma butuh itu. Makanya kadang kalau wanita cerita dia nggak butuh solusi. Ya kan? Sedangkan pria kalau udah cerita masalah dia butuhnya solusi. Bukan didengerin kan? Nah, kalau wanita itu bedanya. Jadi
wanita perlu sadar juga semua pria itu sama otaknya kayak gitu susunannya. Maka dari itu ya untuk menghindari hal-hal semacam itu, tadi dari Kodondi sarannya adalah belajar Islam ya langsung gitu kan. Langsung dari ajarannya. Ya betul, itu pertama harus mandiri. Terus yang kedua bisa kayak misalnya nanya apa nih, cari aja di YouTube kan banyak ustadz juga tuh. Iya. Itu kan menjaga jarak juga maksudnya kan. Sekarang gini analoginya gini lah. Seorang perempuan kalau dia punya badan bagus, cantik, terus kemudian dia memperlihatkan auratnya, jalan di depan cowok-cowok, kan memancing cowok ini menggoda. Iya. Atau nalurinya pria ya. Naluri pria. Atau ketika seorang perempuan banyak pakai perhiasan, jalan di tempat umum, copet ngelihat, tergoda nggak? Tergoda pasti. Nah, sama juga dengan perempuan yang mau belajar agama, tapi terbuka. Belajar sama Ustadz. Ya, apalagi berdua doang dia ngajak kontak Ustadznya berdua doang gitu ya. Nah itu PR. Itu betul. yang kurang baik. Iya. Jadi jangan. Jadi maksud saya gini. Apa? Kalau tahu dia cakep, tahu diri lah. Tahu dirinya gimana? Ya tutup mukanya dulu pakai masker, kayak tutup rambutnya atau tutup bagian-bagian yang bisa menimbulkan pikiran macam-macam gitu. Nggak usah ngeliat muka, nggak usah ngeliat badan, nah ngeliat cowok ngeliat betis aja bisa terangsang. Iya bener. Nah itu fetish orang kan beda-beda ya. Iya. Nah, berarti ketika menemukan kayak gitu, saran berarti bisa dibilang adalah jangan salahkan agamanya. Iya. Memang manusianya yang nggak sempurna gitu. Bukan agamanya yang nggak sempurna. Kayak agama kan Islam mengajarkan nggak boleh ngobrol berdua. Kalau kamu diajakin ke apartemen, udah berarti skip orangnya udah. Iya. Itu mah udah nggak beres. Betul. Nah, maka dari itu saran yang pertama adalah belajar mandiri. Belajar mandirinya artinya dari sumber yang benar ya, sumber Islamnya. Jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan. Ya, kan website original NU Muhammadiyah itu ada juga. Mereka ada forum tanya jawab. Iya, dan di bawahnya tuh detail tuh. Ini keluar ayatnya karena apa gitu. Betul. Nah, makanya kita bisa ngelihat kayak cari ilmu juga bisa dari YouTube kan, video tuh lebih jelas kalau malas baca gitu kan. Kalau emang mau dengerin, cari aja pertanyaan kan di YouTube banyak pendapatnya nanti. Ya kan? Ya udah ambil pendapat yang ada dulu di situ sementara kan. Kan namanya orang riset kan pasti dia harus mencatat. Catatan itu nanti bisa dibandingkan gitu. Iya, nanti kalau misalkan udah memang takdirnya ya sekalian doa juga sama Allah untuk digabungkan dengan circle yang garis lurus gitu. Nah, ketika udah ada circle-nya sesama wanita sih saran saya ya. Baru ngomongin tuh, menurut lu ini pernah belajar ini enggak gitu pendapat ini. Itu belajar lebih dalam. Memang nggak disarankan untuk ngontak langsung ya untuk wanita-wanita cantik terutama. Tidak disarankan untuk kontak DM langsung ke Dondi saya. Wanita cantik dan seksi ya. Iya, jangan kita pria juga gitu. Jangan langsung kontak ustadznya gitu, jangan. Kita malah takut ya. Takut ya. Takut enak maksudnya. Takut ketemu bini. Kalau kembali sedikit kan, aduh hilaf bahaya. Iya benar. Iya, bisa dikunci. Nah itu kan di YouTube tuh kayak banyak juga. Kalau nggak dari Indonesia doang, ada Dokter Zakir Naik yang menurut saya tuh pemikirannya tuh detail banget tuh, Bang. Iya, betul. Ya kan? Betul. Denger nih, namun ngomongin. Oh iya nih, waduh, bisa nyambung gitu ya. Pas banget nih. Siap. Saya ngelihat di medsos katanya Kodondi ini mau ngedatengin Dokter Zakir Naik yang ngurusin. Iya, insya Allah. Bukannya di cancel kok kemarin katanya. Yang mengumumkan cancel itu adalah yayasan yang pertama kali mengundang. Namanya Yayasan Dokter Zakir Naik Indonesia. Yayasan Dokter Zakir Naik Indonesia. Itu di Indonesia tuh. Di Indonesia. Baru dibentuk beberapa bulan yang lalu lah. Dia mau mendatangkan Dokter Zakir Naik ini. Terus kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya pengurus yayasan ini menyatakan bahwa acara Dokter Zakir Naik Indonesia batal. Karena? Batal kan? Ya satu dan lain hal. Ada banyak lah ya. Sama-sama internal, sebenarnya urusan internal. Oh internal. Terus kemudian setelah selang 1-2 hari, bahkan setelah pengumuman itu besoknya saya ditelepon oleh seseorang dari Kanada. Iya. Dari Kanada. Bisa dapat ada kontak ke Kanada. Gue juga nggak tahu tuh orang dapat kontak gue dari mana, gue nggak tahu. Ternyata dia dapat nomor itu dari orang Indonesia. Orang Indonesia yang memang ada link dengan dia untuk urusan peningkatan ekonomi umat Islam lah, urusan gitulah. Saya ditelepon sama orang itu. Pada waktu dia telepon saya, dia telepon Dokter Zakir Naik. Ketika kita ngomong bertiga, Dokter Zakir Naik langsung
ngomong sama saya tentang acara itu gitu. Beneran kontak-kontakan langsung. Langsung ngomong bertiga. Dodi, where have you been? Kata gitu. Bu, saya juga ada di dalam Yayasan Dokter Zakir Naik Indonesia. Teman saya sebagai bendahara. Iya. Kalau bendahara kan nggak ngurusin masalah-masalah teknis. Iya benar.